Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Najwa Nurfitria dari program studi D3 Keperawatan. Di sini saya akan membagikan hasil analisis yang telah saya lakukan setelah membaca karya tulis ilmiah yang telah diberikan. Konvensi naskah karya ilmiah. Dalam konvensi naskah karya ilmiah, misalnya dalam bahasa Indonesia dibicarakan definisi dan aspeknya. 2.1. Definisi konvensi karya ilmiah ialah peraturan atau aturan yang telah disepakati bersama oleh suatu lembaga atau beberapa lembaga tertentu yang menyangkut seperangkat cara dan bahan yang digunakan. Catatan, setiap lembaga atau beberapa instansi memiliki konvensi karya ilmiah yang sama. 2.2. Aspek-aspek konvensi karya ilmiah ialah hal-hal yang menjadi kesepakatan bersama dalam penulisan karya ilmiah. Aspek-aspek tersebut meliputi A. Bentuk karangan, B. Bagian-bagian karangan, C. Bahan dan jumlah halaman, D. Perwajahan, E. Penomoran, dan F. Penyajian isi. Alenia merupakan suatu susunan kalimat yang berhubungan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain, menyajikan pikiran pokok atau ide pokok. Alenia ini memiliki 3 macam, yaitu alenia pembuka, alenia isi, dan alenia penutup. Syarat pembentukan alenia adalah kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Selanjutnya ada aspek bahasa. Yang pertama, karya ilmiah ditandai oleh pilihan kata yang bersifat impersonal. Hal ini berbeda dengan teks lain yang bersifat non-ilmiah semacam novel ataupun cerpen. Dan pengarangnya bisa beraku, kamu, dan dia. Kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum, misalnya penulis atau peneliti. Yang kedua, karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda. Karya ilmiah mensyaratkan ragam yang memberikan kepastian makna. Yang ketiga, ada ragam bahasa yang digunakan karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit atau mencegah timbulnya pemberian makna yang lain. Yang keempat, ada dalam karya ilmiah banyak terdapat definisi atau batasan dari kata atau istilah-istilah yang digunakan. Misalnya, jika dalam karya itu digunakan kata seperti prasa atau klausa, maka penulis harus terlebih dahulu menjelaskan arti kedua kata itu sebelum ia melakukan pembahasan yang lebih jauh. Selanjutnya ada catatan kaki. Dengan adanya catatan kaki, maka pembaca menjadi lebih mudah dalam memahami suatu istilah yang ada pada paragraf karya ilmiah. Dalam menulis buku, adanya catatan kaki bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk menunjuk sumber tempat terdapatnya sebuah kutipan, tetapi bisa digunakan untuk memberi keterangan-keterangan lain terhadap teks. Hubungan catatan kaki dengan teks dijelaskan dengan nomor-nomor penunjukan yang sama, baik terdapat pada teks maupun yang terdapat pada catatan kaki itu sendiri. Keterangan yang termuat dapat berupa sumber pustaka yang dikutip atau penjelasan atas istilah yang dikemukakan tepat di halaman itu. Jika dalam satu naskah terdapat beberapa catatan kaki, maka kutipan atau keterangan diberi penjelasan diberi nomor-nomor secara berurutan. Besar font catatan kaki itu lebih kecil dari teks utama, yakni sebesar font 10. Yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah hal yang penting dan tidak boleh terlewatkan. Meski secara struktur letaknya berada di bagian paling belakang, namun menjadi keabsahan apakah tulisan tersebut memiliki nilai ilmiah atau tidak. Melalui daftar pustaka, pembaca suatu karya ilmiah dapat mengetahui bahwa penelitian atau kajian yang disusun berdasarkan dari berbagai sumber. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.